Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan Ibu Erika Muslimah dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas materi mengenai struktur dan kebahasaan dari teks prosedur. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menjelaskan, mengidentifikasi, dan menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur dengan baik dan benar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan kembali materi yang sudah kita bahas minggu lalu. Ayo, siapa yang masih ingat materi apa yang sudah kita bahas kemarin? Ya, benar sekali, teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan dalam suatu hal untuk mencapai suatu tujuan. Karakteristik dari teks prosedur, yang pertama ada tujuan, yang kedua ada langkah-langkah, yang ketiga ada batasan atau aturan, dan yang keempat ada alat dan bahan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan dari teks prosedur. Untuk struktur teks prosedur itu ada tujuan, yang kedua ada langkah-langkah, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Di bagian tujuan, menjelaskan mengenai pernyataan umum atau pengantar mengenai topik yang akan dibahas di dalam teks prosedur tersebut. Kemudian yang kedua ada langkah-langkah yang berisi tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pelaku untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian yang ketiga ada penegasan ulang. Nah, di bagian penegasan ulang ini berisi harapan dan manfaat dari penulis. Kemudian kebahasaan dari teks prosedur ada 7. Yang pertama ada partisipan manusia, kemudian ada kalimat perintah, kata kerja, kata teknis, kata keterangan, kata bilangan, dan konjungsi atau kata hubung. Baiklah, kita akan menjelaskan satu persatu mengenai unsur kebahasaan dari teks prosedur. Yang pertama, partisipan manusia. Dalam partisipan manusia ini menunjukkan bahwa di dalam teks prosedur ada keikutsertaan manusia di dalamnya, yang ditandai dengan kata Anda, peserta, pendaftar, pengemudi, dan lain sebagainya. Yang kedua, kata perintah. Kata perintah di sini ditandai dengan akhiran la, kan, i dengan kata dasar kata kerja. Contohnya, tambahkan garam secukupnya. Tambahkan merupakan kata perintah dalam teks prosedur. Selanjutnya ada kata kerja. Kata kerja di sini menunjukkan bahwa di dalam teks prosedur itu ada kata yang merupakan suatu tindakan. Contohnya kata potong, iris, tabur, tekan, pilih, dan lain sebagainya. Lanjut, kata teknis. Kata teknis di sini berkaitan dengan topik yang sedang dibahas di dalam teks prosedur tersebut. Misalnya membahas teks atau topik mengenai memasak. Maka kata teknis yang bisa digunakan atau kalian temukan ada kata penyedap, bumbu, sayuran, mantap, dan lain sebagainya. Kemudian ada kata keterangan. Kata keterangan di sini banyak ya. Ada kata keterangan waktu, contohnya selama, kata keterangan alat, contohnya menggunakan, kata keterangan cara, contohnya secara, kata keterangan tujuan, contohnya agar, kata keterangan tempat, contohnya ke, di, dari, kata keterangan sebab, contohnya karena, kata keterangan akibat, contohnya sehingga, dan menjadi. Selanjutnya ada kata bilangan.
Kata bilangan dari dalam teks prosedur di sini menunjukkan suatu urutan dari langkah-langkah seperti kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Terakhir ada konjungsi atau kata hubung. Di dalam teks prosedur terdapat 3 konjungsi yang digunakan. Ada konjungsi persyaratan dengan kata kunci jika, bila, apabila, seandainya. Kemudian konjungsi penambah dengan kata kunci dan, serta. Dan yang terakhir konjungsi temporal yang berhubungan dengan urutan kemudian, lalu, setelah itu, dan selanjutnya. Demikianlah pemaparan materi mengenai struktur dan kebahasaan dalam teks prosedur. Semoga apa yang sudah dipelajari atau sudah diberikan bisa dipahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.